Tanpa privilege pesannya apa nih kok? Karena kan most of us ya orang Indonesia kali mungkin berapa persen sih yang lahir dengan privilege, sisanya kan nggak ada nih kok. Benar. Ya. Kalau kok dari privilege juga nggak kok? Iya, gue sih bisa dibilang gue sangat privilege ya. Gue lahir sangat privilege. Orang tua gue tuh punya bisnis. Orang tua gue punya bisnis. Mereka adalah orang yang sangat baik lah. Mau anaknya itu sukses. Bahkan gue dulu dapat kesempatan kuliah di Amerika gitu. Gue tahu gue punya privilege itu tuh 1 in 1 million lah privilege gue gitu. Cuma menurut gue yang bikin gue sukses adalah waktu gue ngebakar jembatan. Itu yang menurut gue turning point-nya gue. Jadi yang namanya orang tua mereka sangat baik lah ya. Mereka bilang oh ini you tinggal lanjutin one day segala macam. Mereka udah prepare the best for me lah gitu. Cuman saat itu gue bilang sama keluarga gue, akhirnya gue pengen mulai bisnis sendiri yang namanya sewa kantor, sibri.com itulah saat itu. Dan gue komit, ya, dan again sekali lagi waktu saat itu mereka nawarin gue, lu butuh duit berapa? Ya kan, kayak parents will cover lah gitu. Tapi gue tahu kalau misalnya gue ambil duit ini, duit itu akan datang dengan sangat-sangat mudah. Kalau misalnya habis, tinggal minta lagi. Habis, tinggal minta lagi. Jadi harus burn the bridge. Burn the bridge, gue mulai usaha sendiri. Abis itu duit juga dari duit gue sebagai top sales di waktu gue jadi property agent di perusahaan sebelumnya. Nah, itu akhirnya yang mengakibatkan gue tuh jadi ada tinggi fighting spiritnya gitu. Jadi waktu contoh waktu gue mulai project property yang pertama lah, gue bikin office building gitu. Itu tuh dari modalnya investor, jadinya kayak nggak pernah dari modal orang tua lah. Mereka mau menyediakan gitu, tapi gue nggak boleh ambil. Kenapa kok? Padahal orang lain kan puji Tuhan tuh kok kalau ada. Oh, waktu saat itu tuh semua orang ngomongnya hal yang sama. Semua kan, orang, lu orang gila. Bodoh lu gitu kan. Gila dari ya dulu posisi gue direktur lah. Cuman ya direkturan lah, nggak ngerti apa-apa tuh disuruh jadi direktur gitu. Ya, gue satu-satunya kali orang yang gue kenal yang lulusan dari Amerika yang mempunyai pilihan untuk melanjutkan bisnis orang tua, tapi yang tidak menginginkan lanjutkan gitu. Yang menyusahkan diri itu mungkin gue satu-satunya. Tapi gue nggak tahu deh. Dulu gue dari dulu ngerasa bahwa gue punya privilege itu banyak banget gitu. Orang tuh banyak yang nggak sadar bahwa di dunia ini ada 8 miliar orang. 16%-nya, lebih dari 1 miliar, itu orang yang difabel. Jadi kita bisa lahir dengan sehat, itu privilege-nya udah gede banget gitu. Dan bahwa kita ini lahirnya di Indonesia, bukan di Gaza, bukan di Afrika, bukan di Ukraina, Rusia yang lagi perang. Itu tuh kita udah lucky, itu udah sekian gitu. Jadi tambah lama tuh gue, one day gue sadar lah. Ini sebenarnya backtrack waktu gue sadar itu waktu gue SMP. Jadi gue SMP tuh dulu tuh gue gamer banget. Gue gamer addict lah. Gue main 10 jam sehari. Ngeri banget. Gue gamer addict, habis itu waktu di SMP 2, gue tuh ranking bottom 5% of the school. Kayak 186 dari 192 murid.